Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa, NPM saya 221000173. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alasan penghapus pidana menurut KUHP baru. Peraturan yang ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan detik sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang yang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana. Penghapus pidana juga di dalam KUHP baru disebut dengan istilah abolisi, adalah suatu mekanisme hukum yang menghapuskan atau mengakhiri tuntutan pidana terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Alasan penghapusan pidana tercantum dalam KUHP baru, yaitu di pasal 1 ayat 2 huruf J, yaitu sebagai memperkuat rasa keadilan, menjamin persamaan di hadapan hukum, dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki diri. Penghapus pidana bertujuan untuk memperkuat rasa keadilan dan menjamin persamaan di hadapan hukum dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus terus-menerus dibebani oleh tuntutan pidana yang menghambat proses rehabilitasi atau reintegrasi sosial. Selain itu, abolisi juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana tertentu, terutama yang telah memperlihatkan sikap memperbaiki diri dan menunjukkan penyesalan atau perbuatannya. Dalam hal ini, abolisi juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang akan datang, sehingga dapat mencegah terjadi tindak pidana di masa depan. Penghapus pidana merupakan salah satu asas hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yaitu pasal 10 KUHP, dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih baik dan pelaku dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Menurut KUHP baru, beberapa alasan penghapusan pidana juga yaitu ada pengampunan, merupakan penghapusan pidana yang dilakukan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, keadilan, dan kepentingan negara. Pengampunan ini biasanya diberikan kepada terpidana yang sudah menjalani pidana lebih dari 1/3 bagian dari pidana yang dijatuhkan dan dinilai telah memperlihatkan sikap permohonan maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Rehabilitasi merupakan usaha untuk memperbaiki kondisi psikolog, sosial, dan ekonomi dari seseorang yang telah melakukan tindakan pidana. Rehabilitasi dilakukan dengan maksud agar terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna dan mematuhi hukum. Alasan penghapusan pidana juga ada amnesti. Amnesti itu merupakan penghapusan pidana yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan keputusan legislatif atau keputusan rakyat dalam suatu referendum. Amnesti diberikan kepada sekelompok terpidana atau sejenis tindak pidana tertentu yang dianggap telah memperlihatkan sikap kepatuhan terhadap hukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kebalikan kepentingan negara, penghapus pidana juga dapat dilakukan jika terdapat kepentingan negara yang lebih tidak besar jika pidana tidak dijatuhkan. Contohnya adalah dalam kasus pengkhianatan negara, di mana kepentingan negara lebih besar jika terpidana dijatuhi pidana. Berdasarkan MVT mengenai alasan menghapus pidana didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut. Menurut pakar hukum pidana, menurut Profesor Dr. Edward Omar Sharif Hierich, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, merupakan solusi yang lebih manusiawi dan proporsional dibandingkan dengan penghapusan sanksi pidana oleh Presiden atau Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut disampaikannya dalam webinar tentang penghapus pidana yang diselenggarakan oleh Hukum Online pada 28 Juli 2020. Adapun menurut Dr. Bambang Waluyo, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Erlangga, penghapus pidana dapat membantu mengurangi overkriminalisasi dan overperpanjang, serta memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan yang telah memperbaiki perilakunya untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagai warga negara. Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi publik tentang penghapus pidana yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation pada 13 November 2020. Namun, di sisi lain beberapa pakar hukum pidana juga menyatakan kekhawatiran terhadap penghapusan pidana, terutama terkait dengan resiko penyalahgunaan dan tumpah tindih dengan mekanisme pembebasan bersyarat. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkala terhadap penerapan penghapusan pidana. Kesimpulan yang bisa saya ambil juga, penghapus pidana itu memberikan kesempatan kepada
pelaku kejahatan yang telah menunjukkan perbaikan perilaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna dan berkontribusi positif. Selain itu, penerapan penghapusan pidana juga harus dilakukan secara selektif dan hati-hati dengan mempertimbangkan setiap kasus secara individual dan tidak mengabaikan kepentingan korban, dan memastikan bahwa penghapus pidana diberikan hanya kepada pelaku kejahatan yang benar-benar telah menunjukkan perbaikan perilaku dan tidak mengancam keamanan masyarakat. Dan perlu juga dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan penghapus pidana untuk memastikan bahwa mekanisme ini dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya, yaitu memberikan kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan yang telah menunjukkan perbaikan perilaku dan mengurangi beban sistem peradilan pidana. Sekian PPT yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.